Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini tidak terasa kita sudah memasuki video terakhir Euro 2024 ini. Jadi sekarang tidak terasa setelah 1 bulan mulai dari 14 Juni. Sekarang dari awal babak grup sekarang sudah masuk ke final. Dan final akhirnya pertemukan dua tim, yaitu Spanyol lawan Inggris. Dua tim ini sama-sama itu ya tidak terkalahkan dari babak grup sampai sekarang. Terutama Spanyol sejak babak grup sampai final ini menang terus. Jadi ini dua tim cukup seru dan Inggris tidak bisa diremehkan karena Inggris ini juga dari kuda hitam, berhasil menumbangkan tim besar kayak Belanda lah. Walaupun Belanda kapan hari juga tidak pemain bagus juga, tapi Inggris waktu itu bermain lebih bagus dari biasanya. Sebelumnya jelek pas lawan Slovakia, lawan siapa itu lagi, Prancis ya kalau nggak salah. Lupa satu lagi siapa, Swiss. Itu buruk sekali. Dari babak grup sih buruk, cuma pas lawan Belanda bisa menang. Jadi Inggris itu tidak bisa diremehkan dan ini cukup sengit. Jadi kita sekarang mulai dari line up-nya dulu. Spanyol ya menurut formasi biasa 4-2-3-1. Unai Simon jadi kiper, Dani Carvajal, Robin Norman, ini pemain dari mana ini? Real Sociedad. Aymeric Laporte, Marco Kurela, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, bocah wonderkid yang 13 Juli kemarin berusia 17 tahun, Sweet 17, Dani Olmo, Nico Williams, dan kaptennya Alvaro Morata. Sedangkan Inggris, ya dia bilang ini formasi 3-4-2-1 ya, dia bilang kalau di sini tulisannya formasi 4-2-3-1. Jordan Pickford di gawang, Luke Shaw, Mark Guehi, John Stones, Kyle Walker. Di tengah ada Declan Rice, Kobbie Mainoo. Di depan ya Trisula seperti biasa, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka. 3 pemain muda, dan di depannya you know lah siapa, kaptennya Inggris, top scorer sepanjang masa kalau nggak salah, Harry Kane. Ya ini cukup seru pertandingannya di atas kertas. Di awal pertandingan ini kata Spanyol yang menyerang terus. Inggris kesulitan ya untuk membangun serangan. Berkali-kali Spanyol menyerang tapi gagal karena defense Inggris cukup bagus. Inggris sempat dapat peluang, cuma passingnya banyak yang salah. Jadi skor pertama tetap 0-0. Tapi walaupun 0-0 ini cukup seru karena kedua tim sama-sama menyerang. Jadi gak ada yang main bertahan cukup bagus walaupun Inggris mainnya katok. Ini cukup seru. Di babak kedua baru mulai ada gol, dan langsung ya 1 menit itu nggak salah berawal dari back, kemudian diumpan ke Dani Carvajal kalau nggak salah, itu diumpan Lamine Yamal ini gila ya, dia punya skill yang bisa mengobrak-ngabrik pertahanannya Inggris. Dia sebenarnya ya skillnya Lamine Yamal emang luar biasa, emang berbakat banget ini anak. Dia tahu. Habis itu dia mau ngumpan ke Dani Olmo, tapi umpannya agak kencang kan. Jadi Dani Olmo nggak dapet, tapi di sebelahnya ada Nico Williams. Nico Williams yang berdiri bebas, tendang ke arah kanan, pojok kanan gawang, dan gol. Itu gol yang bagus sih, kerjasama yang bagus. Dan itu berkat ya jeniusnya Lamine Yamal lah kalau tak bilang. Emang luar biasa nih pemain. Kalau nggak salah kan sudah 4 assist dia di di Euro ini. Umurnya masih 17 tahun anjir. Bahkan waktu itu masih 16 tahun. Mudah banget. Tapi setelah itu Inggris tidak diam. Jadi Inggris coba menyerang tapi gagal juga. Berapa kali ya tembakannya ada yang meleset ke kiri gawang atau apa. Nah, Inggris peruntungannya baru berubah saat Gareth Southgate memutuskan untuk memasukkan Cole Palmer. Ya striker sih, Oli Watkins sama Ivan Toney dimasukin semua, ganti Kobbie Mainoo, Phil Foden sama Harry Kane. Bahkan Harry Kane pun diganti, aku nggak ngerti juga di pelatih kenapa ganti Harry Kane. Padahal kan butuh gol waktu itu. Karena Harry Kane diganti, wakil kaptennya ganti juga, jadi wakil kaptennya si Kyle Walker. Dan Spanyol juga mengganti Alvaro Morata ya kaptennya. Uniknya di sini kaptennya sama-sama striker. Dan hampir sumburan, Morata 3-2, Harry Kane 3-1. Diganti Rodri, tapi Rodri juga diganti jadi Dani Carvajal jadi kaptennya di lapangan, kapten ketiga lah istilahnya.
Ya, kemudian Inggris bisa menyamakan kedudukan lah lewat gol Palmer itu, kerjasama hampir antar tiga di depan ini, kalau nggak salah Bukayo Saka, Jude Bellingham, sama ya Cole Palmer yang nendang. Itu tendangan cukup bagus. Harusnya Unai Simon masih bisa nangkap karena itu tembakannya nggak terlalu keras, tapi ya itu emang terlalu pojok sih, jadi agak susah juga bagi kiper. Dan mungkin dia terhalang sama main di depannya. Itu satu sama. Ya ini pas imbangnya ya cukup seru juga, menyerang juga. Tapi akhirnya Spanyol bisa menang. Berkat apa? Pemain pengganti juga. Jadi uniknya di babak kedua ini cetak gol adalah dua pemain pengganti, yaitu Cole Palmer sama satunya lagi Mikel Oyarzabal. Dan itu asis dari siapa? Dari Marco Kurela, pemain Chelsea. Dari sisi kiri ditendang, dia posisinya hampir offside ya, syukurnya nggak offside dan dia bisa cetak gol. Yang cukup bagus itu caranya dekat sama kiper, itu Pickford yang nggak bisa apa-apa istilahnya, itu salah pertandingan Inggris juga, tapi itu golnya cukup bagus, kerjasama yang bagus. 2-1 ya layak, semuanya layak menang. Dari sisi permainan Spanyol lebih bagus, kombinasi 1-2-nya, taktiknya apa bagus. Kalau Inggris lebih mengandalkan skill individu, yang pelatihnya ya Kato juga, maksudnya gak bisa lihat pemain juga, jadi ya saya menambahkan XG-nya itu sangat rendah, kalau nggak salah cuma 0,5 Inggris, Spanyol 1,8 lebih, jadi expected goals-nya itu lebih banyak. Emang Spanyol emang layak menang. Kita baca statistiknya ya, shots 16 banding 9, shot on target 6 banding 4, tapi Inggris sempat 4 itu ya, 4 kali. Dan jadi Unai Simon istilah melakukan 3 save, sedangkan Pickford 4 save. Ya tapi Inggris diserang terus, jadi ya, makanya kalah. Possession 66% banding 34%, jadi Spanyol mendominasi pertandingan. Passingnya 545 banding 294, akurasi passingnya 89% banding 77%. Kelemahannya Southgate adalah walaupun dia ke final 2 kali beruntun dia, itu nggak bisa memanfaatkan di momen-momen penting, dia nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Padahal kualitas pemainnya bagus, apalagi di depan Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka. Itu pemain terbaik di masing-masing klub istilahnya, tapi gagal, tetap gagal ya. Ini padahal banyak pemain yang bagus-bagus loh, John Stones sama baiknya City juga. Ya mungkin yang kurang bagus sama Pickford sama ya pemain muda lah, Maino. Tapi sisanya bagus-bagus. Bahkan cadangannya pun Oli Watkins sama pemainnya Aston Villa yang sekarang dengan badan Cole Palmer. Cole Palmer itu apa istilahnya? Dia lagi musim terbaiknya. Gol sama asisnya dia paling banyak. Dia yang mengangkat Chelsea sendirian. Dan tren TAA juga kenapa nggak dipasang juga, emang nggak jelas ini Southgate, lucu emang. Ya selamat buat Spanyol juara, sangat layak juara. Dan ya ini kalau nggak salah gelar keempatnya Spanyol ya di Euro ini. Jadi ya selamat, emang layak sih, dari segala sisi layak. Dan ya Inggris kalah 2 kali beruntun. Ya bukan is coming home, is going home. Dan sejak ada statistik ya, sejak 2018 kan fans Inggris udah ngomong is coming home 4 kali, 4-4-nya gagal semua. Jadi itu jadi jinx lah istilahnya, is coming home. Dan ini tandanya Inggris belum pernah juara Euro, jadi mereka tanda kutip ya, nah cuma juga sih, mereka hanya juara Piala Dunia 1966, itu bisa luar banget. Saya mereka nggak pernah juara juga, jadi aku heran kenapa fans Inggris tuh bisa over proud gitu loh sebelum pertandingan. Kita bakal it's coming home, ya bingung juga, nggak ngerti. Aku jangan pede siapa lagi timnas Inggris pemainnya kayak ngono. Cuma ya banyak yang nggak jelas juga fans Inggris ini. Kalau fans Spanyol lebih kalem, lebih tenang, lebih apa. Jadi mereka dapat hasilnya sekarang juara. Selamat buat Spanyol. Ini juga kartu terindah buat Lamine Yamal yang umur 17 tahun sekarang. Ya itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya selama Euro ini. Ya nanti ditunggu video Copa America final juga nanti. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.